Archipelago X episode 5, Menara Awan Abadi. Langit bukan batas. Kadang, langit adalah cermin dari pikiran kita sendiri. Bagian 1. Kota di atas awan. Setelah keluar dari lautan memori, tim Archipelago X10 tiba di dimensi baru. Sebuah dunia terapung di antara awan yang tak pernah berhenti bergerak. Pulau-pulau kecil melayang, dihubungkan oleh jembatan cahaya yang terus berubah bentuk. Di tengah langit, berdiri menara awan abadi. Struktur raksasa yang menjulang, menembus atmosfer dimensi ini. Menara itu memancarkan getaran halus yang membuat pikiran mereka kabur. Seperti mimpi yang belum selesai. Tempat ini seperti hasil gabungan antara alam bawah sadar manusia dan teknologi arsitektur tingkat dewa, ujar Intan sambil memeriksa data dari helm neuralnya. Tapi hal paling mengejutkan, menara itu dibangun oleh manusia. Ada lambang Indonesia di pintu masuk. Tepatnya, Proyek Langit ke-9 ke-2081 bagian 2, tangga ilusi dan ruang yang berbicara. Setiap lantai menara menyimpan ilusi dan teka-teki realitas. Di lantai pertama, mereka bertemu versi lain dari diri mereka, tapi lebih tua, lelah, dan penuh luka. Sari menemukan catatan kuno tentang fraktal emosi. Ruang-ruang yang menyimpan emosi manusia sebagai bentuk geometri. Ketika Damar marah, dinding bergetar dan lantai berubah warna merah. Ketika Kinara menangis, tangga baru muncul, terbuat dari tetesan air mata kristal. Mereka sadar, semakin tinggi mereka naik, semakin kuat menara membaca pikiran dan mengubah realitas. Menara ini belajar dari kita. Ia menyesuaikan. Bukan untuk diuji, tapi untuk mencerminkan, kata Sari sambil menatap cermin hidup yang menunjukkan masa depannya. Ia mati menyelamatkan tim. Bagian 3. Arsitek Langit. Di lantai ke-7, mereka bertemu hologram seorang ilmuwan bernama Dr. Alam Wijaya, arsitek proyek Langit ke-9. Ia menjelaskan bahwa menara ini bukan sekadar struktur, tapi pemuatan ulang peradaban. Jika bumi hancur, manusia butuh ruang cadangan di luar waktu. Menara ini adalah penyimpanan DNA realitas, tapi ada satu kesalahan. Menara ini mulai punya kesadaran sendiri. Menurutnya, menara sudah tidak terkendali. Ia menyimpan seluruh kemungkinan peradaban manusia, termasuk versi gelap, penuh tirani, perang, dan kehancuran. Dan satu kemungkinan itu, yang disebut fraksi bayangan, sudah menginfeksi lantai atas. Bagian 4. Naik ke puncak, dan bayangan terakhir. Menuju lantai terakhir, mereka menghadapi realitas terdistorsi, semua kenangan palsu bercampur, waktu mundur. Dan dunia menjadi teka-teki visual yang tak bisa dipecahkan secara logika. Kyle mulai terpengaruh oleh fraksi bayangan. Ia melihat versi dirinya yang memimpin dunia dari puncak menara. Apa yang lebih baik dari menyelamatkan dunia? Gumam Kyle. Mengendalikan dunia agar tak pernah perlu diselamatkan. Intan menggenggam tangannya. Bukan kontrol yang kita butuhkan, tapi pengertian. Dengan bantuan Kinara dan Sari, mereka menghapus anomali kode fraksi bayangan dari sistem menara, tapi butuh satu pengorbanan. Salah satu dari mereka harus tinggal di dalam menara selamanya, menjadi penjaga awan. Bagian 5. Penjaga baru dan langkah selanjutnya. Sari mengajukan diri. Ia tersenyum, tenang, dan berkata, "Jika ada yang bisa menyimpan semua cerita umat manusia, biar aku yang jadi perpustakaannya." Menara berhenti bergetar. Jembatan muncul kembali. Awan terang. Realitas stabil. Saat mereka melangkah ke pintu keluar menuju dimensi berikutnya, Damar menoleh terakhir kali. Sari berdiri di jendela menara, tersenyum, dikelilingi cahaya memori. Kita kehilangan satu teman, tapi mungkin kita menyelamatkan satu semesta. Di depan mereka, terbuka portal ke dunia baru. Tanah tanpa bayangan.